Kabar baik Timnas hari ini meski baru saja telan kekalahan dari Cina. PSSI tolak permintaan Bahrain, Timnas diklaim bisa menang WO. Alasan Roberto Mancini kenang laga lawan Timnas Indonesia. Respon Asnawi usai dianggap tak layak jadi kapten. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Respon Asnawi usai dianggap tak layak jadi kapten. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam akhirnya buka suara menanggapi kritik menohok yang diterimanya usai pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, kritik terhadap Asnawi Mangkualam yang paling vokal disuarakan oleh akun Instagram @ahmed.reza_85. Kritik itu viral di sejumlah akun fanbase sepak bola dan Timnas Indonesia, dan salah satunya diposting oleh akun X @strutsis. Asnawi Mangkualam sendiri dianggap sudah tidak dapat bersaing dengan para pemain Timnas Indonesia yang lain. Selain itu, akun tersebut juga menilai Asnawi tidak layak menyandang status sebagai kapten Timnas Indonesia akibat bermain kelewat egois dalam laga tersebut. Seiring santernya kritik yang diterimanya, pemain Port FC itu memberikan reaksi dengan mengunggah ulang quotes bijak sebuah akun motivasi. Dalam unggahnya, Asnawi menyinggung soal hari sial sekaligus ketabahan dalam menjalaninya. Tak bisa dipungkiri di laga kontra Cina, performa Asnawi Mangkualam yang paling dikritik adalah soal penempatan posisi. Akibatnya Misilgar kesulitan mengalirkan bola. Bahkan pemain asal Makassar itu juga dinilai lamban membantu pertahanan saat Cina melakukan serangan balik cepat. Gol kedua tim Naga pada menit ke-44 pun juga dianggap sebagai kelalaian Asnawi untuk membantu Hilgers. Beberapa performa Asnawi Mangkualam yang lain pun juga ikut disorot adalah penguasaan bola yang buruk hingga kelewat memaksa menyerang lini pertahanan Cina. PSSI tolak permintaan Bahrain, Timnas diklaim bisa menang WO. PSSI lewat anggota Komite Eksekutif Arya Sinulinga menolak permintaan laga Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain digelar di tempat netral. Bahkan PSSI telah bersurat ke AFC terkait penolakan itu. Arya Sinulinga sendiri menilai laga Timnas Indonesia melawan Bahrain harus tetap digelar di Jakarta. Pasalnya, jika laga itu dipindah akan merugikan tim Aswan Sintayong dan pastinya tidak ada sebuah keadilan. Terkait keluhan Bahrain soal keamanan, PSSI pun memastikan bahwa supporter Garuda akan selalu tertib jika Timnas Indonesia tidak dicurangi. Untuk itu tidak bisa dijadikan alasan Bahrain untuk mengirim permintaan laga di tempat netral. Menariknya, Timnas Indonesia pun bisa langsung menang walkover atau WO 3-0 atas Bahrain jika sang lawan tetap menolak tampil di Indonesia. Mengutip dari FIFA Legal Handbook edisi September 2024, tepatnya di poin 28, tim yang mengundurkan diri akan kalah 0-3. Tim yang mengundurkan diri dianggap kalah 3-0 di pertandingan sepak bola 11 versus 11, 5-0 di pertandingan futsal, dan 10-0 di pertandingan sepak bola pantai. Tulis FIFA dalam buku pegangan mereka. Kabar baik Timnas hari ini meski baru saja telan kekalahan dari Cina. Pertama, kehadiran naturalisasi baru. Kehadiran pemain keturunan baru bakal mengatasi permasalahan kedalaman skuad Timnas Indonesia saat ini. Pemain itu adalah Kevin Dix yang bakal jalani proses naturalisasi setelah bertemu dengan Ketum PSSI Erick Thohir beberapa waktu yang lalu. Dengan kehadiran Kevin Dix yang kaya pengalaman di Eropa, lini belakang Timnas Indonesia pun dipastikan semakin kokoh. Erick Thohir sendiri memastikan naturalisasi pemain FC Copenhagen tersebut bakal dipercepat. Kedua, tampil di kandang. Kabar baik berikutnya yakni Timnas Indonesia yang bakal kembali bermain di kandang sendiri yakni Gelora Bung Karno. Bukan hanya satu laga, namun skuad Garuda akan melakoni 2 laga kandang sekaligus. Itu artinya Timnas Merah Putih tak perlu jalani perjalanan panjang serta bermain di depan pendukung lawan pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti.
Keuntungan bermain di kandang saat bertemu Jepang dan Arab Saudi pun dipastikan bakal membuat timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan serta mencuri poin. Ketiga, pemain cedera pulih kembali. Terakhir adalah kabar baik dari para pemain yang menderita cedera seperti Hafnar, Jordi Amat, Eliano Rinder, serta Elkan Bagot. Dengan masa rehat yang cukup lama, para pemain itu diprediksi bakal tersedia untuk dipanggil Sintayong, yakni dalam laga menghadapi Jepang atau Arab Saudi. Teruntuk Elkan Bagot, bek berusia 21 tahun ini pun dikabarkan sudah bisa dipanggil timnas Indonesia setelah proses pemulihannya di klub Blackpool FC berjalan lancar. Dengan ketambahan Elkan Bagot, ST pun praktis tidak perlu memasang Kelvin Verdong sebagai bek tengah. Kelvin Verdong pun bisa dioptimalkan kembali sebagai wingback. Alasan Roberto Mancini kenang laga lawan timnas Indonesia. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini masih terkenang kegagalan mengalahkan timnas Indonesia di laga pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui, Arab Saudi meraih tambahan 1 angka setelah mereka bermain imbang tanpa gol lawan Bahrain. Hal itu membuat Arab Saudi mengantongi 5 poin dan berada di peringkat ketiga, sejajar dengan Australia yang ada di posisi kedua. Walaupun terbilang kompetitif untuk perebutan tempat kedua, Arab Saudi saat ini sudah tertinggal 5 poin dari Jepang yang jadi pemuncak klasmen. Mancini pun lalu menunjuk kegagalan penalti pada 2 laga yaitu lawan Indonesia dan Bahrain sebagai penyebabnya. Arab Saudi memang pantas kecewa dengan penampilan di kandang. Mereka sudah 3 kali bertindak sebagai tuan rumah tapi hanya meraih 2 poin dari maksimal 9 angka yang bisa didapat. Selain imbang lawan Indonesia dan Bahrain, Arab Saudi juga kalah dari Jepang di Jeddah. Satu kemenangan yang mereka dapat justru hadir saat mereka tandang ke markas Cina. Kondisi itu pun membuat Arab Saudi kini harus menjalani jadwal yang cukup berat di 6 laga tersisa. Yang mana dari 6 laga itu Arab Saudi harus menjalani 4 laga tandang. Tentu hal itu juga menguntungkan bagi timnas Indonesia. Terlebih margin poin dari peringkat 2 hingga 4 tampak sedikit yang membuat tim Merah Putih masih memiliki kesempatan untuk menyodok ke papan atas klasmen.